Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua buah pengumuman. Yang pertama, diberitahukan kepada semua jamaah sholat Jumat dan masyarakat sekitar Masjid Darul Falah Kebo Harjo Lumajang bahwa pada hari ini Jumat 9 Januari 2026 akan diadakan pemeriksaan kesehatan gratis di Pospindu PTM Masjid Darul Falah, dan pelaksanaannya setelah selesai sholat Jumat nanti sampai dengan selesai. Dan yang kedua, sirkulasi keuangan Masjid Darul Falah pada bulan Desember 2025. Saldo bulan November minus 8.198.675. Uang masuk pada bulan Desember 28.660.800 rupiah. Pengeluaran pada bulan Desember 2025 31.807.000 rupiah. Sampai sekarang saldo 11.344.875 rupiah minus. Bendahara pertama Haji Muhammad Sutrisno, bendahara kedua Haji Joko Cahyono, bendahara tiga Haji Selamet, diketahui ketua Haji Muhammad Mastur. Demikian atas perhatiannya disampaikan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، وفقكم إلى ما فيه الخير رضا الله. روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له الجمعة. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا وفقكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddalana syahr Rajab. Huwallazi istafahu nabiyyina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam al-mujtah bil muayyan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala man bihi turja syafa'atuhu yawmal ma'ab. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ibad. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu ila sairil ajmi wal arab. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul aliyil azim. Hadirin
sidang Jum'ah rahimakumullah. Marilah pertama dan yang paling utama senantiasa kita meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimanapun kita berada, dengan siapapun, dalam keadaan apapun, baik zahir maupun batin, untuk selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan-larangannya. Sidang Jum'ah rahimakumullah, bulan Rajab syahrun aziman min ashuril hurum. Bulan Rajab ini bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan sebagian daripada bulan-bulan yang dimuliakan min ashuril hurum. Turfa'u fi darajat, dan di dalam bulan ini Allah mengangkat derajat-derajat hamba-hamba Allah yang mau mendekatkan diri kepada Allah, yang mau bertobat atas kesalahan dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di-Isra' Mi'rajkan di waktu malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke Sidratul Muntaha, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Tidak lain mendapatkan amalan yang paling utama, yang menjadi ruh daripada semua amal ibadah manusia, yaitu kewajiban melakukan sholat 5 waktu. Karena sholat adalah ra'sul ibadah, sholat adalah lokomotif kepala daripada ibadah. Manusia tidak punya kedua kaki masih dihidupkan oleh Allah. Manusia tidak mempunyai 2 tangan masih dihidupkan oleh Allah. Tetapi manusia tidak punya kepala, maka habislah masa hidup daripada manusia. Pun pula kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah, tetapi kita tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan perintah sholat, bahkan meninggalkan sholat, maka semua ibadah-ibadah yang kita lakukan tiadalah bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua ibadah-ibadah akan hancur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sholat itu menjadi ciri khas umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbahagialah kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salat 5 waktu kita tegakkan dan terus diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kumandang azan. Di masjid-masjid, di musola-musola, di surau-surau kita sering mendengar hayya 'alas shalah. Sewaktu panggilan itu datang, di mana kita? Sewaktu panggilan datang, apa yang kita kerjakan? Betulkah kita menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal azan masih terdengar di telinga kita. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah,
panggilan Allah dalam solat maktubah diwujudkan syariat melalui azan, tetapi sering dilupakan ada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. Karena Isra Mi'raj, di mana Nabi kita bisa wusul di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, diletakkan di waktu malam. Karena di waktu malam itu, hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, dari hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala ila sama'i dunya fi kulli lail, di mana Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli lail, di setiap malam turun ila sama'i dunya, khina yabqa thuluthul lailil akhir, yang terletak di sepertiga malam. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di sepertiga malam, may yad'uni fa astajiba lahu, barang siapa hambaku datang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Wa may yas'aluni fa'atihi, barang siapa yang meminta kepadaku maka aku akan beri. Wa may yastaghfiruni fa'aghfir lahu, barang siapa yang memohon ampun kepadaku maka aku ampuni. Rawahu muttafaqun alaih. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kita, wahai orang-orang mukmin, kalau suara azan kita bisa dengar melalui telinga, tetapi suara di sepertiga malam hanyalah telinga-telinga orang-orang sholihin, hanyalah hati-hati mereka yang lembut dengan berzikir kepada Allah, hanyalah orang-orang yang selalu berbuat salah, merasa banyak dosa, yang ingin diterima taubatnya di sisi Allah, yang bangun di sepertiga malam yang memenuhi panggilan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Seakan-akan Allah berkata kepada kita, wahai mana hamba-hambaku, sampaikanlah keluh kesahmu kepadaku, sampaikanlah susah-susahmu kepadaku, sampaikan hajat-hajatmu kepadaku. Apabila engkau minta ampun maka aku ampuni. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah, kemana di sepertiga malam saat itu kita? Padahal sepertiga malam itulah banyak para hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sepertiga malam itulah kesempatan kita untuk mengadu kepada Allah. Rasulullah menganjurkan kepada kita, alaikum biqiyamil lail, kerjakanlah solat di sepertiga malam, kerjakanlah solat di sepertiga malam. Fa inna da'bul salihina qablakum, karena orang-orang yang melakukan sholat di sepertiga malam, sholat tahajud ataupun yang lain ditutup dengan sholat witir, tidak lain itu adalah perilaku, kebiasaan, istiqomah daripada orang-orang yang soleh-soleh sebelum kamu. Wa inna qiyamul lail, maka sesungguhnya qiyamul lail qurbatun ilallah, salat di sepertiga malam adalah thariqah
Salat di sepertiga malam adalah jalan untuk lebih dekat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa manhadun 'anil itsmi. Salat di sepertiga malam itu bisa menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat. Wa takfiru lisayyi'at, dan juga kita melakukan salat di sepertiga malam itu untuk melebur daripada amalia-amalia sayiat kita, amalia-amalia buruk kita, baik zahir maupun batin. Dan juga salat di sepertiga malam al-madrudatu lidain anil jasad, bisa menyehatkan kita dari penyakit-penyakit jasad. Rawahu Tirmidzi qala haditsul hasan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat ke-16, tatajafa junubuhum 'anil madhaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum. Orang-orang yang lambungnya jauh dari tempat tidur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga rasa roja, penuh pengharapan rahmat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan mau mendermakan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nanti akan mendapatkan nikmat-nikmat yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang detik ini di dunia ini masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah untuk kita bergegas, bersiaplah kita di hadapan Allah. Kita tidak tahu umur kita sepanjang apa, sezaman apa. Maka kita gunakan kesempatan hidup kita detik ini, di bulan yang mulia ini, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui istiqomah kita melaksanakan sholat di waktu malam hari, sholat tahajud dan lain-lainnya. Karena afdhalus sholat sholatul fardhah, paling utamanya sholat 5 waktu. Tetapi setelah sholat 5 waktu, yang paling utama adalah sholat di waktu malam hari. Mudah-mudahan kita semua terbuka menjadi hamba-hamba Allah yang tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pancaran hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga cahaya itu menerpa ruhani kita untuk bisa datang selalu istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan qiyamul lail. Amin, Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim malikum barur raufur rahim makur rabbi warhamu anta arhamur rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله كما يجب علينا من حمده وتعظيمه ونشكر سبحانه على إحسانه وإنعامه وتكريمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا ومن نزغات الشيطان وتوهيمه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته شهادة من السكوك السليمة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخصوص من الرب بكامل القرب وتقديمه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اكتفى شعره المطهرات واتبع ملته أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله وأطيعوا فإن طاعته أقوم وأقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وحذروا أسباب السخط الجبار فإن أجسامكم على النار لا تقوى واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوجه الأنوار والجبين الأزهار ورضى اللهم عن أصحابه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بمنك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداء مجال هذا بلدا آمنا رخاء سخاء بلاد المسلمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات اللهم نور على أهل قبورهم اللهم يسر لهم أمورهم اللهم اكتب على التائبين واغفر ذنوب المذنبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضى المسلمين واكتب الصحة والعافية والسلامة والتوفيق والهداية لنا ولكافة المسلمين في برك وبحرك أجمعين اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واشكروه على نعمه أزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا